Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pelatih merpati putih yang saya hormati. Senang sekali kita bisa kumpul di sini. Anggap saja ini bukan acara formal ya, tapi obrolan santai dari kita untuk kita. Karena kita ini kan satu keluarga besar yang punya niat sama, yaitu memajukan perguruan kita tercinta, Merpati Putih. Yuk, kita sama-sama dalami pembekalan yang penting banget ini. Nah, ini loh intinya, semangatnya di sini. Para guru kita dulu sudah mewariskan ilmu yang dahsyatnya luar biasa. Nah, tugas kita sekarang ini ya memperkuat warisan itu pakai pengetahuan zaman sekarang. Biar apa? Biar latihan kita itu nggak sia-sia. Biar apa yang kita ajarkan itu nggak cuma berdasar katanya begini, katanya begitu, tapi bisa kita jelaskan, oh ini loh ilmiahnya, ini loh ukurannya. Ini cara kita menghormati tradisi dengan membuatnya semakin kuat. Oke, jadi nanti kita mau ngobrolin apa aja, ini dia urutannya. Pertama, kenapa sih kita perlu ngerti ilmu beginian? Terus, kita bongkar rahasia olah napas kita. Lanjut ke otot dan saraf. Nanti saya juga kasih cara memeriksa fisik yang gampang. Dan terakhir, kita lihat manfaat latihan kita ini buat kesehatan itu apa aja. Baik, kita mulai dari yang pertama ya. Tenang dulu, kita di sini bukan mau jadi dokter. Bukan, sama sekali bukan. Kita cuma mau jadi pelatih yang lebih pinter, yang lebih cerdas, yang bisa memastikan setiap gerakan, setiap tarikan napas murid-murid kita itu betul-betul memberikan manfaat yang paling besar dan yang paling penting, aman. Jadi tujuannya ini praktis banget. Kita pengen setelah ini kita semua bisa bikin program latihan yang nggak cuma bikin murid jago berantem, tapi juga bisa kita ukur peningkatannya. Bukan cuma rasanya badannya lebih enak, tapi kita bisa tunjukin, loh lihat, staminamu naik sekian persen. Ini kan bikin latihan kita jadi lebih profesional dan hasilnya bisa kita pertanggungjawabkan. Oke, sekarang kita masuk ke dapurnya Merpati Putih. Ya, apalagi kalau bukan olah napas. Kita semua tahu ini sumber tenaga kita. Nah, sekarang waktunya kita ngintip sedikit ruang mesinnya. Kita cari tahu sebetulnya apa sih yang terjadi di dalam tubuh kita pas kita nahan napas itu. Nah, ini ada istilah kuncinya. Namanya hipoksia. Wah, dengarnya ngeri ya, kekurangan oksigen. Tapi tunggu dulu, ini kondisi yang sengaja kita ciptakan tapi secara terkontrol. Jadi ini bukan bahaya, anggap saja ini latihan beban, tapi buat sel-sel tubuh kita, biar mereka jadi lebih kuat dan efisien. Nah, ini pertanyaan paling penting. Pasti sering ditanyain kan sama murid atau orang tuanya, Mas, kalau sengaja dibikin kurang oksigen kok aman? Kok nggak ada yang pingsan atau kenapa-kenapa? Ini harus bisa kita jawab dengan mantap. Jawabannya sebetulnya simpel banget, karena kita itu nabung dulu. Sebelum kita menahan napas, kita kan tarik napas dalam-dalam, kita isi paru-paru sampai penuh. Ibaratnya, kita isi tangki bensin mobil sampai luber sebelum berangkat. Nah, cadangan oksigen yang melimpah inilah yang jadi pelampung kita. Ini yang bikin latihannya aman, dan justru bikin sel-sel tubuh kita jadi makin pinter pakai oksigen. Oke, dari nafas, sekarang kita turun ke otot dan saraf. Gimana caranya napas tadi bisa jadi tenaga? Nah, kekuatannya itu disalurkan lewat dua cara kerja otot yang jadi andalan kita di Merpati Putih. Dua-duanya penting banget. Coba perhatikan ya, ini gampang kok. Waktu kita melakukan gerak jurus, tangan nonjok, kaki nendang, ototnya kan gerak, manjang, mendekat. Nah, itu namanya isotonik. Tapi waktu kita pengolahan, misalnya nahan kuda-kuda sambil ngejangin badan, ototnya kan kencang tegang, tapi diam di tempat, nggak gerak. Nah, itu yang disebut isometrik. Beda cara kerjanya, tapi saling melengkapi. Terus pentingnya apa? Penting sekali. Latihan isometrik ini, yang nahan-nahan itu, ternyata ampuh luar biasa buat mencegah otot jadi kempes atau bahasa medisnya atrofi. Ini berguna banget, terutama buat anggota-anggota kita yang mungkin usianya sudah tidak mudah lagi atau yang lagi proses penyembuhan cedera. Latihan ini menjaga otot tetap kuat tanpa harus banyak gerak. Sekarang, nah ini dia buktinya. Bukan katanya-katanya lagi, ini data penelitian. Coba lihat bedanya. Kelompok yang latihannya cuma gerak-gerak dasar aja, kebugarannya memang naik, tapi cuma sekitar 5%. Tapi lihat kelompok yang latihannya digabung, gerak dasar plus olah napas, peningkatannya loncat jadi hampir 14%. Jauh banget kan? Ini bukti kalau metode latihan kita itu memang unggul. Oke, ilmunya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, gimana cara kita pakainya di lapangan? Gimana caranya kita sebagai pelatih bisa ngukur kemajuan murid, bukan cuma ngira-ngira? Nah, kita akan belajar beberapa alat ukur yang gampang banget. Ini keterampilan dasar, tapi wajib bisa mengukur denyut nadi. Gampang sekali. Pakai dua jari ya, telunjuk sama jari tengah. Jangan pakai jempol, soalnya jempol itu punya denyut sendiri, nanti hasilnya salah. Cari denyutnya di pergelangan tangan. Sudah ketemu? Nah, tinggal hitung jumlah denyutnya selama 1 menit penuh.
Ini jendela kita buat lihat kondisi jantung murid. Nah, patokannya berapa? Kalau orang dewasa yang sehat, lagi santai, itu denyutnya sekitar 72 kali per menit. Uniknya, makin bugar seseorang, biasanya denyut jantung istirahatnya makin rendah. Artinya apa? Jantungnya makin efisien, makin kuat. Kayak mesin yang irit, tapi tenaganya besar. Kalau kita rajin catat denyut nadi murid, kita bisa tunjukkan bukti nyata ke mereka. Lihat, jantungmu makin sehat karena latihan. Nah, sekarang kita sambungkan semua ilmunya ke bagian yang paling mulia menurut saya, yaitu kesehatan. Kita ini kan ngelatih bukan cuma biar orang bisa membela diri, tapi kita juga bisa bantu mereka jadi lebih sehat. Latihan kita ini bisa jadi semacam terapi. Dan ini bapak-bapak, ibu-ibu, bukan omong kosong. Ini ada risetnya, ada penelitiannya. Latihan terbukti secara ilmiah bisa membantu memperbaiki kondisi kayak asma, darah tinggi, diabetes, bahkan nyeri tulang belakang yang sering dikeluhkan orang. Ini nilai lebih dari perguruan kita yang harus kita sampaikan dengan bangga. Biar gampang kita ambil satu contoh ya, diabetes. Gimana kok bisa? Logikanya sederhana sekali. Gula darah itu kan ibarat bensin yang kebanyakan di dalam darah. Nah, otot kita, apalagi otot paha yang gede-gede itu ibarat mesin mobil. Waktu kita latihan kuda-kuda, mesinnya kan nyala, kencang, butuh bensin. Ya udah, gula di darah tadi langsung kesedot sama otot buat jadi tenaga. Alhasil, gula darahnya turun. Simple kan? Ujung-ujungnya, ilmu ini juga buat ningkatin nilai kita sebagai seorang pelatih. Kalau kita bisa menjelaskan manfaat latihan secara ilmiah, kita jadi lebih profesional. Ini bisa buka jalan buat kita jadi pelatih mandiri, yang ilmunya dihargai termasuk ya secara materi. Tentu ini harapan kita semua. Jadi, kesimpulan dari semua obrolan kita ini apa? Gampang, masa depan merpati putih itu ada di tangan kita semua. Yaitu kemampuan kita untuk menikahkan tradisi gerak warisan leluhur yang luar biasa ini dengan pemahaman ilmu medis modern. Ini bukan untuk menghilangkan tradisi, justru sebaliknya, ini untuk melindungi dan menguatkan tradisi kita. Sebagai penutup, saya mau melemparkan pertanyaan ini untuk kita renungkan bareng-bareng. Ini sebuah panggilan buat kita semua. Sudah siapkah kita untuk naik kelas? Jadi pelatih yang nggak cuma nerusin gerakan saja, tapi jadi pelatih yang ilmunya bisa diukur, yang kontribusinya nyata untuk menyehatkan bangsa Indonesia. Siap nggih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Latihan yang melibatkan otot besar seperti otot pada paha akan membakar glukosa dari darah. Ini sangat membantu untuk mengontrol kadar gula dalam darah dengan efektif. Oleh karena itu, mulailah latihan rutin sekarang untuk kesehatan Anda yang lebih baik.